Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Kak? Bapak Ibu, mudah-mudahan berada dalam kesehatan ya, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, informasi menarik mengenai P3K ya, Badan Kepegawaian Negara BKN tengah mempersiapkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sebagai bagian dari kebijakan penyelesaian tenaga honorer. Nah, keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB nomor 16 tahun 2025. Aturan tersebut menyebutkan bahwa tenaga honorer yang terdata dalam pangkalan data BKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini belum semuanya tenaga non-ASN itu terserap menjadi P3K ya. Kemudian ia mengungkapkan bahwa berdasarkan aturan tersebut, gaji P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran di masing-masing instansi tempat mereka bekerja. Artinya tidak ada aturan yang mengikat ya mengenai besaran gaji dan tunjangan yang mereka dapatkan. Jangan sampai gaji mereka sama saja dengan tenaga honorer sebelumnya. Jadi kata Inkrianto ya kepada liputan6.com pada Kamis 23 Januari 2025. Nah, kemudian Inkrianto juga menyoroti sistem kontrak tahunan yang diterapkan kepada P3K paruh waktu ya, meskipun mereka telah memiliki nomor induk P3K atau disebut dengan NI P3K. Nah, menurutnya hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah pantas seorang pegawai dengan status resmi memiliki kontrak hanya per tahun? Ini perlu menjadi perhatian ya Bapak Ibu, menjadi perhatian serius. Kemudian lebih lanjut, Inkrianto ini menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini justru akan membebani keuangan daerah. Ia mencontohkan kasus di Gorontalo ya, di mana tenaga honorer itu di Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP hanya menerima gaji sebesar 600.000 per bulan. Nah, jika setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu, gaji mereka tidak naik signifikan. Sementara seluruh beban anggaran diserahkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini hanya akan menambah masalah ya. Kemudian berdasarkan keputusan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, pejabat pembuat komitmen PPK memiliki kewenangan menentukan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik. Misalnya kalau guru disesuaikan jam kerjanya hanya misalnya jam mengajar saja, tidak misalnya dari Senin sampai Jumat. Nah, hal tersebut yang membedakan antara P3K full time dan paruh waktu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran ya, tambahan mengenai masa depan pegawai jika anggaran tidak tersedia atau pekerjaan mereka dianggap tidak lagi dibutuhkan. Nah, bagaimana jika di kemudian hari anggaran habis atau pekerjaan sudah tidak dibutuhkan? Apakah ASN yang sudah memiliki status resmi harus diberhentikan? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya Bapak Ibu. Mungkin saja kedepannya kita tidak tahu ketika kita tidak diperlukan lagi harus seperti apa. Nah, kebijakan ini perlu kejelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan keresahan baru di kalangan tenaga ASN dan non-ASN ya. Kemudian Inkrianto juga mendesak bahwa pemerintah pusat untuk merevisi ya aturan tersebut. Menurutnya kebijakan ini seharusnya memberikan solusi nyata, bukan sekedar mengganti istilah ya dari tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu, atau jangan sampai istilah tersebut hanya untuk membujuk ya
tenaga non ASN. Nah, jangan sampai kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk sekedar menyelesaikan isu tenaga honorer tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi para pekerja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.